Petugas hutan sedang bantu 3 orang foto. Tiba-tiba di bawah kaki pria ada suara. Seperti menginjak sesuatu. Petugas ketakutan. Karena ia melihat di bawah kaki pria. Ada ranjau. Semuanya takut, tapi HP petugas tidak ada sinyal. Mereka hanya minta petugas cari bantuan. Waktu terus berputar. Petugas tidak kembali. Saat itu HP pria itu ada sinyal. Wanita suruh cepat lapor. Pria pura-pura telepon dan bilang, mereka tidak menyelamatkan pelacur. Dan kamu hanya seorang pelacur. Ternyata pacarnya tahu masalah pria dan wanita. Tentang perselingkuhannya. Dan sengaja pasang ranjau. Ia mengambil sebuah cangkul. Dan berkata ke wanita, kamu bisa mencari cara menyelamatkannya. Juga bisa membuat kuburan. Wanita memohon maaf pacarnya. Tapi pacarnya tetap meninggalkannya. Wanita menemukan cara yang buruk. Ia menggali lubang. Di saat itu ia bisa masuk ke lubang. Menghindari ledakan. Selama cepat beraksi akan aman. Tiba-tiba ada pemburu datang. Mengarahkan senjata ke mereka. Ia pikir mereka datang untuk membunuh. Setelah melihat bawah kaki pria, ini salah paham. Wanita memohon pria untuk membantunya. Karena ia lemah dan sudah tidak kuat menggali. Pemburu melempar batu ke arah pria. Untuk memastikan apakah ia benar menginjak ranjau. Karena ia sudah bertahun-tahun berburu. Tidak pernah mendengar ada ranjau. Agar pemburu membantu mereka. Wanita akan melakukan apa aja. Oh, saya mengerti, kamu pelacur. Mereka meremehkan sifat manusia. Tanpa batasan hukum. Beberapa orang tidak berbeda dengan iblis. Pemburu membuka tas mereka. Ia ingin mengambil sesuatu sebelum bantu. Saat dicek, ia melihat celana dalam wanita. Wanita tidak berkata. Pemburu menginginkan yang ada di gadis itu. Benar-benar mesum. Pria menawarkan untuk mengambil semua uang dan kartu kreditnya. Tapi itu tidak mempengaruhi pemburu. Ia tidak punya pilihan lain selain jalan ke tenda. Tapi pemburu mau ia di sini. Wanita hanya bisa membuka di sini untuknya. Pemburu mulai menggali. Saat itu walkie-talkie pemburu berbunyi. Keduanya ada harapan. Wanita ingin menggunakan itu untuk cari bantuan. Pemburu melempar pakaian dalamnya ke bawah. Ia mau wanita merangkak ambil. Wanita menurut. Setelah ia dapat walkie-talkie, orang itu tidak bisa bahasa Inggris. Ia memohon pemburu untuk menerjemah. Tapi pemburu berkata, wanita harus lepas pakaian. Pemburu hanya mengambil keuntungan. Tidak tahu apakah pemburu membodohi mereka. Menerjemah setengah hari, tapi tidak ada hasil. Pria melihat situasi buruk. Ia menarik perhatian pemburu. Dan minta wanita berlari. Melihat wanita lari, pemburu ikut mengejar. Saat itu, pria mengambil senjata pemburu. Dengan cepat wanita ditangkap. Pria ingin menembak. Tapi pemburu pakai tubuh wanita untuk menghadangnya. Ia sulit menembak. Ia hanya bisa melihat wanita yang dicintainya. Dibawa ke belakang oleh pemburu. Hatinya bingung. Wanita dan pemburu muncul lagi di hadapannya. Ia bersiap untuk menembak. Tapi anjing datang. Tembakan ini mengarah ke wanita. Ia sadar ranjau ini palsu. Tidak meledak. Ia datang ke samping wanita. Dan bersumpah akan balas dendam. Hari itu pemburu kembali ke rumah. Melihat ada tamu. Saat tamu berbalik arah. Ternyata pria itu. Ia mengusir pria itu. Ia tahu masalah itu tidak bisa dibereskan. Tapi ia minta jangan sampai keluarganya tahu. Melihat pria pergi. Ia menyuruh anjing mengejar pria. Pemburu mendengar suara anjingnya. Ia buru-buru mengecek. Di saat itu pria datang bawa anjing. Bilang anjing mereka ditabrak. Saat pemburu lihat darah. Ia tahu ada yang tidak beres. Buru-buru pulang bawa senjata, tapi peluru hilang. Dan diambil pria. Ia menembak tangan kanan pemburu. Tidak akan melepaskannya. Ia ingin balas dendam. Pria mengambil pakaian dalam anaknya. Membuangnya dan minta ambil seperti anjing. Ia balas dendam. Ia ingin pemburu tahu rasanya. Pria mau pemburu melakukan apa yang dimintanya. Tapi pemburu menolak.
Ia memulai permainan akhir. Roulette. Di dalam hanya ada satu peluru. Setiap satu tembakan, ia ingin anak pemburu membuka satu baju. Peluang tertembak 1/6. Pemburu tahu anaknya akan mati. Ia bergegas maju, tapi jatuh ke lantai. Pria tidak peduli, dan memulai permainan. Saat tembakan ketiga, anak pemburu tertembak mati. Pria duduk di sudut tembok. Ia tidak bahagia setelah balas dendam. Hanya melihat suami istri menangis. Judul film ini, Landmine Goose Click. Silahkan menonton film ini. Saya Aki, sampai berjumpa lagi.